Aswad dan menyapu rukun Yamani. Yang ketiga, mendekat dengan Baitullah bagi laki-laki dan menjauh bagi perempuan. Keempat, mendoakannya Allah. Doanya diantara doa-doa di waktu tawaf, doa ketika menyapu Hajarul Aswad, Bismillah, wallahu akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa itba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waktu tawaf, dengan namamu ya Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, aku beriman dengan Engkau dan membenarkan dengan kitab-kitab Engkau dan menyempurnakan segala janji-janji dengan Engkau, wa idban bisunni sunnati nabika, dan mengikut dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa diantaranya. Itu waktu menyapu Hajarul Aswad. Kemudian doa ketika membetuli pintu Baitullah, pas tentang larang Baitullah, Allahumma innal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadha maqamul aidi bika minan nar. Artinya, ya Allah, sesungguhnya bait atau rumah ini rumah Engkau, dan kemuliaan ini kemuliaan Engkau, dan keamanan ini adalah keamanan Engkau, atau rasa tentram itu rasa tentram dari Engkau. Wa hadza maqamul aidi bika minan nar, dan disinilah tempat kembali berlindungnya dengan Engkau. Kemudian doa ketika di rukun Iraqi, Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyaqaq wan nifaq wa su'il akhlaq wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, ini a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau daripada rasa syak, rasa ragu-ragu, wasyirki, dan rasa syirik, wasyaqaq, dan rasa sukar, wan nifaq, dan dari kemunafikan, wasu'il akhlaq, dan jelek atau kalau baiknya kelakuan, wasu'il manqalabi fil ahli wal mal wal walad, dan jeleknya atau kada baiknya nanti aku kembali kepada ahliku, hartaku, dan anak-anakku. Itu artinya bahasa kita. Nah, kemudian doa di bawah mizab, Allahumma zillani fi zillalika wa yawma la zilla illa zilluka wasqini bi ka'si sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la azma'u ba'daha abadan ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku di dalam lindungan, naungilah aku di dalam naungan Engkau pada hari yang tidak ada penaungan kecuali ada penaungan Engkau di akhirat ini. Di padang mahsyar kita minta lindungi dari panasnya matahari. Wasqini bika'si sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tumpahilah atau tuangilah aku dengan gayung telaga Kausar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarbatan hani'an, sebagai minuman yang sedap, enak, la azma ba'da, yang tidak pernah haus sesudahnya, abadan, selama-lamanya, ya dzal jalali wal ikram, yang maha besar, yang maha mulia. Kemudian mengkalimat doa antara rukun Yamani dan Syafi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam kitab lain menggunakan ayat jasan
Allahumma ja'al hajjan mabrura wa dzamban maghfura wa sayyan maghfura. Ada juga yang kata doanya yang nyaman Rabbana atina kali hafalan ini. Jadi kalau di maka Allah amalnya kada hafal semuanya itu nyata memang hafal semua. Boleh buku diikuti di dalam sambil membaca. Ini ada kisah kawan ini turis senang kerja beliau di Kuwait. Orang ini kalau biasa kita ini bakas Pariman, jadi empat turis, empat tenaga kerja kebetulan diterima orang di daerah Kuwait. Setelah menjadi di sini orang makan, kami naik haji yang mesti tanya hajinya ini boleh jira kada suwa melihat orang di DB kada suwa bingung. Nah, jadi kita ini belum bahasa Kuwait gitu, ada juga bahasa Arab yang cuma tak lain boleh di Makkah jadi enggak. Iringi aja kan ada pemandunya di sana, orang Indonesia aja pemandunya. Nah, jadi pulangnya turun sampai di Jeddah bingung di Makkah ini. Mulai orang bergerak di Makkah, sekalinya jadinya si pembimbing ini berdiri di muka malah jadi. Nah, ini gimana? Di dunia saya apa? Minta sudah melihat badai bisa ukur di Arafah. Apa ukur ini kan mengerti ukur ini bingung. Nah, sekarang penggunaan marahnya penggunaan dan rakan ada yang membaca Quran, ada yang berdoa, ada yang membaca Rabbana atina hafal ini aku nih bang ulang dah 200 kali. Kayak ini biar ini bang ini haji nabau ini ditahu juga. Aku tinggal ini enggak. Nah, ada cara tak aja panjang di bawah majikan omongan naik haji. Bakas orang duduk gelen nah di kampung. Orang kira benua ini. Nah, kemudian menyelesaikan sa'i. Sa'i ialah berjalan antara Safa dan Marwah 7 kali. Jaraknya 405 meter. 405 meter. Nah, wajib sa'i pertama 7 kali dengan yakin. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, demikian juga dari Marwah ke Safa dihitung sekali. Kalau ragu-ragu dalam perhitungan, ambil yang sedikit. Makanya kita sama yang bila asa 4, asa 5, ragu tambah istirahat. Ya, asa 4 sedikit tambah istirahat. Sudah berdiri mencoba ingat yakin dan 5. Jangan tarusakan betul, jangan harus betul duduk baca tahiyat sembahyang lah sembahyang kayak maghrib rakaat masih 3 ambil yang sedikit karena juga itu sudah yang 3 ini kalau ditambah lagi sudah padanya ambil yang sedikit ambil coba berdiri ingatan yakin belum ya jadi bahwa sudah 3 rakaat ini nangka 4 maka maghrib. Nah, jangan taros misalnya membaca badai kan dia datang dia pada syair 3 sebenarnya jangan taros Fatihah itu jangan ditarusakan betalan duduk baca tahiyat undang berniat kena sujud syahwi anak salam. Jadi dia saya jawab sujud syahwi karena Allah Ta'ala sujud sekali berduduk baca Rabbi Firli sujud lagi sekali bacaan sujudnya sama Subhana Rabbil A'la wa bihamdi itu nomor bagus. Tapi ada juga ulama lain mengatakan Subhanallah itu susah. Nah, Subhanallah la yanamu wa la yasma boleh tujuan itu. Tapi yang paling bagus Subhana Rabbil A'la wa bihamdi.
Itu masyhur dari Nabi kan. Nah, sunat sa'i. Ya, ada boleh. Jadi wajib sa'i ini. Wajib kali dengan yakin dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, kemudian dari Marwah ke Safa sekali. Kalau ragu-ragu dalam perhitungan ambil yang sedikit. Yang kedua, memulai mesti di Safa dan berakhir di Marwah. Nah, kalau memulai dari Marwah maka perjalanan tersebut tiada dihitung sekali. Yang ketiga, melakukannya sesudah tawaf rukun atau tawaf kudum. Tawaf selamat datang tak kudum. Tawaf rukun ya tawaf haji tadi. Sunat sa'i. Pertama bersuci, kedua menutup aurat, ketiga mendaki tangga Safa dan Marwah sekadar sedepak bagi laki-laki. Lagi yang bibinyan di bawah cukup. Langkah 4, berjalan biasa pada permulaan dan penghabisan. Langkah 5, berjalan cepat pada pertengahan antara Safa dan Marwah bagi laki-laki. Batas untuk berjalan cepat itu mudah dikenal karena ada tanda hijau di dinding masjid. Langkah 6, mengata tiap-tiap orang yang sa'i pada waktu sa'inya, Rabbi fir warham wa tajawwaz amma ta'lamu innaka antal azizul akram. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa dhanban maghfura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Ya azizu ya ghafar. Allahu akbar 3 kali. Alhamdulillah. Allahu Akbar ala ma hadana walhamdulillah ala ma aulana la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa azama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Kemudian penjelasan bercukur penting gitu. Bercukur ialah memotong rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang paling abdal bagi laki-laki mencukur seluruh rambut bergundul, itu paling abdal. Jika kepala itu tiada berambut, bongor butak, maka disunatkan melakukan pisau di atas kepala lalu aja dibangsarakan. Nah, setelah bercukur, apa-apa yang diharamkan dalam berihram menjadi halal. Misalnya minyak harum, basuro, minyak rambut, nah halalnya bila sudah bercukur. Nah, kemudian penjelasan tertib pengertian tertib dalam rukun haji ialah menunjukkan ihram dari sekalian rukun haji, ihram dulu. Kemudian mendahulukan wukuf dari rukun yang setinggalnya. Ini wukuf itu tawaf, sa'i, hanya bercukur. Mendulukan tawaf dari sa'i jika tiada sa'i sesudah tawaf kudum. Itu rukun-rukun haji. Nah, kemudian wajib haji. Ya, di dalam haji ini wajib dan rukun itu beda. Di dalam ibadah lain rukun, wajib, fardu sama. Nah, di haji ini lain. Jadi wajib haji
Pertama, berniat di miqat, di tempat kita datang. Miqat ialah tempat yang telah ditentukan untuk mulai meletakkan niat. Misalnya ya Lam, miqat untuk Indonesia. Wah, ini bisa juga di Jeddah ya. Nah, atau di Madinah. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Maksud bermalam di sini ialah berada di Muzdalifah meskipun sebentar, asalkan sudah lewat tengah malam. Malam yang ke-10 Zulhijjah, malam hari raya. Yang kedua, bermalam di Mina pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hari raya kedua, ketiga dan keempat. Nah, raya haji ini 4 hari raya. Kalau hari fitrah sehari aja, hingga tengah hari lah habis raya. Nah, cuma hari raya fitrah ini dimatakan, padahal itu hari raya kecil. Hari raya besar itu hari raya haji atau hari raya kurban, 4 hari. Makanya di situ puasa kada boleh selama 4 hari. Kalau raya haji, hari fitrah sehari aja, seharinya boleh nih puasa. Yang keempat, tawaf wada, tawaf rukun bagi yang tiada haid dan nifas. Adapun bagi orang yang haid atau nifas, tiada wajib tawaf wada dan tiada wajib bayar dam. Ini tawaf wada ini tawaf perpisahan dan tawaf rukun. Tawaf sudah habis gawian haji, nah hendak boleh tawaf dulu. Jadi ada nama ngisah imbal tawafnya kan boleh lagi cangang. Cangang nggak boleh apa, buat kamu tuh taruh saja lagi di mana orang itu bumi kita tahu ini, memang jangan cangang ya. Yang kelima, melontar Jumratul Aqabah sesudah tengah malam, malam yang ke-10 Zulhijjah 7 kali dengan batu. Yang keenam, melontar jumrah yang 3 sesudah gelincir matahari tiap-tiap hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian sunat haji. Pertama, mandi ketika hendak berihram. Mandi sunat. Saya jatuh sunat mandi hendak berihram karena Allah Ta'ala. Kemudian hendak wukuf di Arafah, sunat mandi. Dan hendak melontar jumrah yang 3 pada hari tasyrik. Kemudian yang kedua, berharum-harum sebelum berihram. Sebelum berihram baru. Yang ketiga, tawaf kudum, tawaf selamat datang ke Makkah langsung tawaf kudum. Yang keempat, membaca talbiyah dan membanyakkan sholawat, banyaki sholawat. Yang kelima, berdoa meminta surga dan berlindung dari neraka, seperti doanya Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu doanya, doa lagi malam bulan puasa. Nah, lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Artinya senantiasa taatku kepadamu ya Allah, senantiasa taatku kepadamu, senantiasa taatku kepadamu, tiada ada sekutu bagimu, senantiasa taatku kepadamu, bahwasanya puji dan kesenangan bagimu dan kerajaan tiada ada sekutu bagimu. Nah, itu makna daripada talbiyah. Haram di waktu berihram. Pertama, bersetubuh, hubungan laki bini. Kedua, memakai wangi-wangian. Ketiga, memotong kuku. Keempat, bersentuh-sentuhan dengan syahwat. Kelima, meminyaki rambut kepala atau janggut. Keenam, menanggalkan rambut kepala
janggut bulu di badan meskipun sehelai. Karena bila ajan itu terjadi akan membayar dandaan atau dam. Nah, yang ketujuh, menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi perempuan. Yang kedelapan, memakai kain yang berjahit yang meliputi badan bagi laki-laki. Yang kesembilan, akad nikah. Ihram udah, pakaian udah, nikah haram dan kadesa. Nah, kalau dilangsungkan nikahnya tiada sah. Yang ke-10, memburu binatang deret. Memburu. Dam atau dendaan. Sebab-sebab wajib dam: pertama, meninggalkan pekerjaan yang wajib. Kedua, mengerjakan pekerjaan yang diharamkan. Dan dam yang wajib dengan berihram 5 macam. Pertama, dam yang wajib sebab meninggalkan pekerjaan wajib. Apabila ketinggalan mengerjakan salah satu dari wajib-wajib haji yang telah diterangkan di atas, wajib membayar dam atau dandaan. Seperti meninggalkan ihram di nikah, damnya ialah menyembelih seekor kambing yang sah untuk kurban. Kalau tiada sanggup karena kambing tiada ada atau harganya amat mahal, wajib puasa 10 hari, 3 hari di waktu berhaji dan 7 hari sesudah sampai di tanah airnya. Kemudian yang kedua, dam yang wajib sebab memakai minyak, wangi-wangian, memotong kuku, mencukur rambut. Apabila kita dalam berihram meminyaki rambut kepala atau jenggot, memakai wangi-wangian, memotong 3 buah kuku, menghilangkan 3 helai rambut, wajib membayar dam salah satu dari yang 3 ini, namanya dam takhir. Pertama, A, menyembelih seekor kambing atau kibas yang sah untuk kurban. Yang kedua, kalau awal itu puasa 3 hari, kadang awal juga bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, tiap-tiap orang setengah gentang dari bahan makanan yang mengenyangkan. Nah, setengah gentang fitrah. Peringatan: kalau menuntung satu suku, satu kuku atau menghilangkan selai rambut saja, damnya 1 mud. Lebih pada kurang dari selitan lah. Apabila 2 kuku atau 2 helai rambut, damnya 2 mud. Yang ketiga, dam yang wajib sebab ditahan di tengah jalan. Hendak pulang, ukuf di Arafah, ditahan muka. Tagihan itu membayar damnya. Oleh karena tertahan di tengah jalan atau ihsar, boleh bagi yang berihram bertahallul dan membayar dam. Damnya ialah menyembelih seekor kambing atau kibas di tempat tertahan, kemudian baru mencukur rambut kepala. Yang keempat, dam yang wajib sebab membunuh binatang perburuan. Membunuh binatang perburuan ketika haram wajib dam. Damnya boleh memilih antara 3 macam. Kalau binatang yang dibunuh itu ada bandingan. Pertama, menyembelih binatang jinak yang sebanding dengan yang terbunuh dan disedekahkan kepada fakir miskin, seperti membunuh burung kaswari, damnya menyembelih unta, menyelarang kaswari yang ada di Irian, yang ada ini kita sini. Seekor unta 50 juta pada kawan ini, atau dinilai harga binatang yang sebanding itu. Kemudian uangnya diberikan kepada makanan yang mengenyangkan dan disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. C, atau puasa sebanyak harga binatang tadi tiap-tiap hari
satu mud makanan berpuasa satu hari. Nah kalau binatang yang dibunuh itu tiada ada bandingannya, damnya boleh memilih antara B dan C tadi. Kemudian yang kelima, dam yang wajib sebab bersetubuh. Apabila kita dengan berihram melakukan persetubuhan, damnya wajib diantara yang diatur sebagai berikut. Pertama, menyembelih seekor unta. Seekor unta yang boleh dikurban, jadi umur 2 tahunan itu. Yang kedua, kalau tidak ada unta, hendaklah menyembelih seekor lembu sapi. Yang ketiga, tidak ada lembu, 7 ekor kambing. Yang keempat, andai kata ini juga tidak ada, hendaklah dinilai harga unta, kemudian diberikan kepada makanan yang mengenyangkan dan disedekahkan kepada fakir miskin tanah haram. Yang kelima, kalau makanan yang diberikan tidak ada, hendaklah puasa dengan perhitungan tiap-tiap 1 mud sehari. Kemudian yang terakhir, umrah. Nah, umrah tiap-tiap orang yang mencukupi syarat-syarat wajib mengerjakan haji wajib pula mengerjakan umrah. Sebagaimana haji wajib dikerjakan sekali seumur hidup, umrah pun demikian juga. Mengenai rukun-rukun umrah sama saja dengan rukun-rukun haji, kecuali wukuf di padang Arafah. Sampai ke Makkah berniat berihram, niat umrah, langsung tawaf. Kalau haji wukuf dulu. Ini kalau ada wukuf, orang haji itu kan sah hajinya. Jadi kalau umrah imbah berihram langsung tawaf, imbah tawaf sa'i, imbah sa'i bercukuran sehari berapa kali ya sehari itu untuk tawaf anak umrah. Haji 1 tahun sekali. Kalau umrah 5 kali sanggup, 5 kali sehari enggak. Ini 10 hari itu 50 kali enggak. Tapi selama di situ mengadu umrah tiap hari rugi. Biaya banyak, tenaga. Jadi umrah ini sama rukunnya dengan haji, cuma pada wukuf di Arafah itu aja. Waktunya bebas, anak malam, siang, secara seorang ini. Nah kalau haji ada 2 waktu, mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai kepada tanggal 13 Zulhijjah. Wallahu a'lam bishawab. Ini habis ya. Al-Fatihah. Ya kalau amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rzuqna rahmah. Allahumma nawwir qulubana wa shrah sudurana wa ighfir dhunubana wa qsil qulubana wa alif fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya rahmar rahimin. Allahumma qul bis-salamata wasyahata wal afwa wal afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghabana wa li 'abidikal hujjaji wal musyati wal juwari wal musafirin fil barri wal bahri minal muslimin wa qina syarral zalimin. Allahumma tawwil umrana wa sahhil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ila al-khairi qarribna wa min asy-syarri abidna wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallit waqtana su'alimanana wa la tusallit wa la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.